Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Nganjuk TV yang pada hari ini kita akan menelusuri sejarah-sejarah perjuangan para pasukan atau para prajurit dari Pangeran Diponegoro maupun prajurit-prajurit yang dipimpin oleh Kanjeng Raden Temenggung Aryo Sosrodilogo pada masa pergerakan perang Jawa mulai tahun 1825 hingga 1830. Akan tetapi di wilayah Kabupaten Nganjuk itu dulu peperangan setelah habisnya perang Jawa 1830 diteruskan dengan pasukan-pasukan Diponegoro yang beberapa pasukan yang ke arah timur, yaitu di telatah Jawa Timur di wilayah Kabupaten Brebes maupun di Kabupaten Nganjuk dan Kadipaten Kertosono. Pada masa itu kita coba hari ini kita menelusuri sejarah-sejarah perjalanan pergerakan pasukan Diponegoro maupun pasukan Sosrodilogo yang di wilayah Brangwetan, khususnya di wilayah Kadipaten Brebes maupun Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Kertosono pada itu melawan penjajahan Belanda yang menguasai wilayah kadipaten tersebut. Ada beberapa wilayah yang sesuai petunjuk yang ada di data dan dokumen Belanda, yaitu di wilayah Kabupaten Kertosono maupun Kabupaten Brebes. Ternyata di wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan, khususnya wilayah Ngetos maupun di wilayah Sawan, di situ terdapat wilayah-wilayah yang dulu dijadikan konsentrasi perjuangan maupun tempat perlindungan pasukan-pasukan prajurit Diponegoro maupun Sosrodilogo pada masa itu, yang nanti kita telusuri, yaitu di wilayah Sawan maupun di wilayah Brebes, salah satunya di Desa Salamrojo. Di sana terdapat ada pemakaman kuno, informasi masyarakat, dan di sana ada tanda khusus, yaitu ada pohon kemuning, informasinya di sana, dan ukuran cukup besar, dan beberapa makam kuno yang masih ada di sana. Dan informasi dari data dokumen Belanda oleh Jenderal de Kock bahwasanya pada tahun 1827 hingga 28 pasukan Raden Temenggung Aryo Sosrodilogo itu sempat masuk di wilayah Kabupaten Kertosono maupun di Brebes membawa pasukan 300 sampai 400 pasukan. Hingga informasi terakhir itu sampai 600 pasukan dibawa ke wilayah Nganjuk melewati daerah pesisir Nganjuk bagian utara yang terkenal dengan Gunung Kendeng. Dulu itu lewatan pasukan-pasukan Diponegoro atau pasukan Sosrodilogo untuk mengarah ke daerah timur. Nah, maka dari itu kita telusuri sedikit demi sedikit. Kita coba membuka buku data dokumen biar masyarakat mengetahui bahwa sejarah yang sebenarnya itu di pasukan-pasukan Diponegoro yang ada di wilayah Nganjuk pada masa itu maupun di wilayah Kadipaten Brebes dan Kadipaten Kertosono. Salah satu Kadipaten Brebes yang dipimpin oleh Raden Temenggung Sosrokusumo I dulu juga sempat, sebenarnya beliau seorang pejuang juga pada masa pergerakan para Diponegoro awal-awalnya. Dia juga sebagai pasukan intinya juga, kalau kita lihat dari beberapa literatur. Akhirnya Sosrokusumo ini membantu pasukan dari Sosrodilogo memberi bantuan dana maupun pasukan, walaupun pasukan ini diarahkan masyarakat yang diharap untuk membantu menjadi pasukan inti dari pasukan Raden Temenggung Aryo Sosrodilogo di wilayah Nganjuk. Akhirnya Belanda mengendus dari tujuan dari Sosrokusumo. Akhirnya Sosrokusumo sempat didatangi oleh Belanda dan dimata-matai, hingga Kanjeng Raden Temenggung Sosrokusumo ini keluarganya itu diungsikan agar tidak juga kena dimata-matai oleh pasukan Belanda pada masa itu. Kita jalan menelusuri jalur raya besar ya, menuju dari Nganjuk menuju Arden Sido. Kita akan menelusuri jejak-jejak pasukan Diponegoro dan jejak pasukan dari Kanjeng Raden Temenggung Aryo Sosrodilogo pada perang Jawa kurang lebih pada tahun 1827 sampai 28, khususnya di Kabupaten Brebes masa lalu maupun Kadipaten Kertosono dan Kadipaten Nganjuk.
Di sini kita akan menelusuri ada beberapa tokoh yang pernah berjuang di wilayah sini, yang informasi data dokumen itu pasukan ini dipimpin oleh Raden Temenggung Aryo Sosrodilogo. Informasinya juga ada ciri-cirinya, yaitu ada pohon kemuning yang cukup besar yang hingga sampai sekarang masih ada dan cukup besar, dan ini memang lokasinya cukup tinggi. Kita naik terus di pegunungan, kita di kaki Gunung Wilis sebenarnya. Cukup bagus ketika pada masa itu untuk mengalihkan perhatian pasukan Belanda pada saat pengejaran pasukan-pasukan dari Raden Temenggung Aryo Sosrodilogo di wilayah sini. Dan di sini juga ada makam-makam kuno pada masanya, dan juga ada masa era pergerakan dari Mbah Yang Ki Ageng Ngaliman pada saat melawan Belanda di wilayah Kadipaten Grebeg pada tahun 1830 hingga 1832. Kita belok ke arah kiri, kita menuju ke pemakaman umum yang informasinya di situ ada pemakaman makamnya dari para syuhada pasukan atau prajurit dari Paris Diponegoro maupun pasukan Kanjeng Raden Temenggung Aryo Sosrodilogo. Di sini cukup dingin suhunya, dan di kanan kiri banyak tumbuhan-tumbuhan dan pohon-pohon cukup besar juga, dan jalannya juga sudah bagus di aspal. Jadi kita kalau menuju atau pengen ziarah ke makam beliau, kita cukup enak dan lancar. Dan kita sudah memasuki wilayah makam. Kita sudah di depan. Kita berhenti di sini aja. Oke, kita sudah di komplek makam di Desa Salamrojo di wilayah Kabupaten Nganjuk di kaki Gunung Wilis. Kita di belakang sana sudah ada banyak makam-makam maupun makaman masyarakat dan pemakaman kuno. Informasi di sini sesuai data yang kami punya, yaitu terdapat pasukan-pasukan atau prajurit dari pasukan Diponegoro maupun pasukan Raden Temenggung Aryo Sosrodilogo yang dimakamkan gini pada saat setelah peperangan maupun beliau gugur dalam peperangan melawan atau berjuang melawan Kompeni Belanda di wilayah Kadipaten Grebeg pada masa itu maupun Kadipaten Kertosono. Ikuti perjalanan kami penelusuran pasukan-pasukan prajurit-prajurit dari Pangeran Diponegoro maupun Raden Temenggung Aryo Sosrodilogo. Pemakaman cukup luas dan banyak pohon-pohon ukuran besar. Kita coba nanti lihat ada pohon apa saja. Kalau keterangan dari beberapa sumber bahwa di wilayah sini katanya banyak pohon kemuning. Siapa tahu nanti kita menemukan pohon kuning yang ada di sekitar sini. Nah, ternyata ada di depan kita sudah ada pohon kemuning cukup besar seperti ini pohonnya. Dan ini sudah ratusan tahun pada masa itu. Kalau kita lihat seperti ini, cukup besar. Dan ini perlu dilestarikan, jangan sampai pohon ini mati atau mungkin ditebang. Dan ini tanda-tanda sebagai bahwa di sini dulu terdapat makam-makam para syuhada pasukan atau prajurit dari Pangeran Diponegoro maupun Raden Temenggung Aryo Sosrodilogo. Di makam sini, komplek pemakaman ini, di bawahnya pohon kemuning ini hanya terdapat nisan-nisan batu alam, batu andesit, batu kali. Tidak seperti nisan-nisan yang biasanya diukir atau mungkin dibentuk. Hanya menggunakan batu andesit apa adanya. Dan ini cukup tinggi. Apakah posisinya di sekitar sini dulu? Biasanya di agak
ada gundukan. Disitulah biasanya ada pemakaman dari pasukan Diponegoro maupun dari Temenggung Arya Sosrodilogo. Selain ini juga terdapat dari jarak jauh sudah kelihatan juga terdapat pohon kemuning yang ada di sekitar sini, kurang lebih ada 7 meter atau 8 meter di arah selatan yang pertama. Nah, di sini juga ada pohon kemuning juga seperti ini ukurannya, walaupun agak kecil tapi ukuran besar. Dan informasinya di sini juga dulu banyak sekali pohon kemuning yang ukuran besar-besar, sayang udah ada yang mati maupun ditebang. Hanya seperti inilah nisan-nisan batu yang ada di bawah, dan tidak ada tanda-tanda lain, hanya nisan-nisan batu saja. Pohon kemuning ini cukup besar dan tidak jauh dengan satunya ini juga lebih besar lagi. Informasi masyarakat, di sini juga ada satu pemakaman yang tokoh dari masanya, sama juga pejuang. Kita coba mencari lagi di arah selatan, katanya tidak jauh dari makam dari pohon kemuning tersebut. Kita coba, informasinya ada tanda-tanda juga, ada makam katanya ukuran besar dan sebagai seorang tokoh juga. Nah, ternyata ini di sini info dari masyarakat tadi, dua pemakaman ini cukup besar nisannya. Kalau dilihat dari bentuk pemakamannya pun sendiri juga ini kelihatannya seorang tokoh dan punya jabatan. Dilihat dari nisannya pun juga sudah bagus. Mungkin ini punya jabatan di pemerintahan pada masa lalu, atau mungkin yang ditokohkan atau dituakan pada pasukan Diponegoro maupun Sosrodilogo pada masa itu yang pernah berjuang di wilayah Kadipaten Kertosono, Kadipaten Grebeg maupun Kabupaten Nganjuk pada masa itu, yang kurang lebih pada tahun 1827 hingga 1828. Sebabnya tahun 1828 itu Kanjeng Raden Temenggung Arya Sosrodilogo itu sempat ditawan oleh Belanda. Akhirnya informasinya dibunuh di mana kita belum tahu, tapi informasinya di Nganjuk. Di Nganjuknya mana, coba kita cari-cari lokasi yang mana yang sesuai dengan informasi tersebut. Kalau kita lihat dari dokumen ini, makam ini sebenarnya kalau kita lihat dari literatur sejarahnya, ini namanya kalau tidak salah Raden Bagus Joyo Dipuro, dan pemakaman Raden Nganten Wongso Kusumo. Beliau ini kalau kita lihat dari data ini, yaitu dia itu seorang keluarga besar dari Sosrokusumo. Beliau adik dari Kanjeng Jimat atau Sosrokusumo pertama Kadipaten Grebeg, dan Sosronegoro ini memiliki anak yang namanya Raden Sodipuro yang di sini menjabat menjadi di distrik Siwalan pada masa itu. Terus Sosronegoro ini putra dari Kyai Honggoyudo. Kyai Honggoyudo ini putra dari Karengnobo yang berasal dari luar Jawa sana. Yang Karengnobo ini punya saudara yang namanya Kareng Galengsong yang makamnya di Ngantang di wilayah Malang pada saat beliau di peperangan pada era Pangeran Trunojoyo. Tapi di sisi lain di sini kita sudah menemukan makam ini sesuai dengan data, sesuai silsilah yang ada di Kanjeng Jimat. Jadi kita menemukan data tersebut yaitu di salah satunya di silsilah Kanjeng Raden Temenggung Sosrokusumo I Adipati Kabupaten Grebeg pada 1800-an. Di sini kita sudah menemukan, berarti betul sesuai data dan dokumen, beliau dulu seorang pasukan dari Pangeran Diponegoro, sekaligus akhirnya bergeser ke wilayah Jawa Timur mengikuti pasukan Sosrodilogo, dan akhirnya dia menetap di wilayah Kadipaten Grebeg dan dia mengikuti
arahan dari Kanjeng Raden Tumenggung Sosrokusumo agar menjabat di pemerintahan di Kabupaten Berbuk pada masa itu. Walaupun hal seperti itu, dia menutupi keasliannya. Dia sebagai pasukan atau prajurit, akhirnya dia menjabat di distrik Siwalan pada masa Kadipaten Berbuk pada masa itu. Di pemakaman ini kita merasakan aura dari beliau, bahwasanya dia itu sebenarnya selain menjadi pasukan maupun prajurit dan menjabat di pemerintahan Kadipaten Berbuk pada masa itu yang menjadi di distrik Siwalan, beliau dimakamkan di sini ternyata dia seorang kiai sepuh atau kiai ulama besar pada masa itu. Sayang kali ini kita tidak terlalu kelihatan, dan mungkin apakah masyarakat sendiri tidak tahu kalau beliau di sini dimakamkan di sini seorang pejabat atau seorang ulama, seorang kiai sepuh, atau mungkin seorang pahlawan yang pernah berjuang melawan penjajah Belanda pada masa itu. Harapan kami itu ini bisa dijadikan objek wisata atau ziarah para syuhada atau para pahlawan yang pernah memperjuangkan kemerdekaan pada era kolonial pada masa itu. Gundukan-gundukan inilah yang informasi masyarakat dulu itu banyak sekali pemakaman kuno yang sekarang pemakamannya tidak jelas, entah di mana nisan-nisannya, tidak kelihatan sama sekali. Tapi di sini banyak batu-batu yang berserakan. Entah itu mungkin tidak tahu kalau mungkin dulu itu sebagai nisan, soalnya tidak ada tanda-tanda khusus tempat itu dulu sebagai tempat pemakaman para prajurit atau para pahlawan yang pernah berjuang melawan kolonial Belanda. Di sini cukup rindang, banyak pohon-pohon yang cukup besar, ada ringin, ada pohon lo, ada pohon, banyak sekali lah pohon-pohon ukuran besar-besar, dan masyarakat tidak berani menebang, dan di sini cukup disakralkan. Dan ini memang banyak sekali makam-makam kuno pada masa lalu, pada era pergerakan Perang Jawa pada masa itu. Hanya pohon inilah yang keterangan menerangkan bahwa pada saat peperangan Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro maupun pasukan dari Sosrojilogo, tiap pasukan, tiap prajurit, tiap yang gugur dalam peperangan, gugur dalam perjuangan melawan Belanda, pasti di sekitar makam tersebut ada tanda khusus, yaitu pohon kemuning. Dan itu jelas tidak bisa dipungkiri. Berarti kita di wilayah Kabupaten Nganjuk yang sekarang ini banyak sekali makam-makam kuno yang terdapat, pasti ada tanda-tanda khusus yang ada di makamnya itu. Pasti ada pohon kemuning yang cukup besar, ukuran cukup besar. Dan harapan kami, kita coba menelusuri lagi pasukan-pasukan Diponegoro maupun Sosrojilogo atau mungkin pasukan yang lain yang pada saat Perang Jawa melawan Belanda yang di wilayah Kabupaten Nganjuk sekarang ini, kita telusuri sebanyak mungkin, dan kita telusuri sesuai data dan dokumen yang ada maupun keterangan warga atau masyarakat yang ada di wilayah desa-desa maupun di wilayah pedalaman pada saat hingga sampai sekarang.